Bab 1641 Keturunan Raja Iblis. Dinding setinggi 20 meter mengelilingi Ancient Rock City, diperkuat oleh rune ajaib. Bahkan pemain yang kuat pun tidak akan bisa menskala dinding ini. Selain itu, arai sihir pertahanan melindungi kota batu kuno, jadi bahkan jika pemain berhasil memanjat dinding, arai sihir akan menghentikan mereka di jalur mereka. Biasanya, pemain hanya bisa memasuki kota batu kuno melalui pintu masuk utamanya. Jika pemain dengan niat jahat bahkan tidak dapat menembus dua pertahanan ini, mereka tidak memiliki harapan untuk melewati NPC yang berpatroli di kota, dan upaya mereka akan sia-sia. Karena lingkungan unik Kekaisaran Orc, pemain mengkonsumsi stamina dan konsentrasi lebih cepat di daerah tersebut. Satu-satunya cara mereka bisa memulihkan stamina dan konsentrasi mereka yang hilang adalah dengan memasuki kota atau kota dengan susunan sihir. Saat ini, barisan panjang pemain menunggu dengan sabar di luar pintu masuk utama kota kuno Rock. Mereka hanya akan diizinkan masuk setelah mereka diperiksa oleh tentara NPC kota. Pemeriksaan ini sangat menyebalkan. Heavens Burial sebenarnya menolak untuk membiarkan pemain berjubah masuk ke kota dan bersikeras bahwa kami mengungkapkan identitas kami. Petik 2. Mereka sepertinya takut pada pemain dari faksi musuh yang menyelinap ke kota. Ada begitu banyak kekuatan super yang mengawasi Ancient Rock City, dan jika mereka memutuskan untuk mengambil tindakan di dalam tembok kota, kerugian pemakaman surga tidak akan menjadi bahan tertawaan. Petik 2. Mereka terlalu khawatir, menyebabkan masalah di Ancient Rock City lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Banyak tentara dan pemain NPC yang terus-menerus berpatroli di kota. Jika ada yang melakukan sesuatu yang aneh, mereka mungkin akan mati sebelum mereka dapat melakukan kerusakan yang sebenarnya. Petik 2. Memang, pemakaman surga terlalu berhati-hati. Dengan pertahanan yang kuat seperti itu, bahkan Super Guild tidak dapat melakukan apapun untuk kota. Petik 2. Ketika para pemain dalam barisan membahas keamanan ketat kota batu kuno, mereka semua setuju bahwa pemakaman surga terlalu sensitif. Ancient Rock City bahkan tidak berada di bawah kendali penuh pemain, dan sebagai hasilnya, NPC yang tangguh menjaga kota. Bahkan jika pemain ingin menyerang kota, tidak ada yang bisa mereka lakukan pada tahap permainan ini. Hah, kawan, lihat, seseorang di atas sana, sampah. Siapa itu? Dia benar-benar terbang. Apa yang dia coba lakukan? Dia tidak mencoba menyerang kota kan? Serang kota, apakah kamu bercanda? Arai sihir pertahanan Ancient Rock City tidak hanya untuk pertunjukan. Pemain saat ini tidak bisa melawannya. Dia harus berusaha untuk melihat situasi kota dengan lebih baik. Petik 2. Siapa pria itu? Dia yakin punya nyali. Apakah dia tidak takut bahwa pemakaman surga akan mencoba membunuhnya? Petik 2. Ketika orang banyak mengantri untuk memasuki kota batu kuno melihat sosok di langit, mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka yang semakin besar. Para pemain di luar kota batu kuno bukanlah satu-satunya yang memperhatikan si Feng. Para pemain di dalam tembok kota memperhatikannya juga, dan penampilannya langsung menyebabkan keributan. Sementara itu, di tempat pemakaman surga, pemimpin persekutuan, seseorang tiba-tiba muncul di atas kota. Dari kelihatannya, dia tampaknya menjadi seorang pemain, seorang level 49 Ranger mengumumkan setelah memasuki kantor guild leader. Haruskah kita mengirim pasukan patroli untuk melenyapkannya? Biasanya, mereka tidak repot-repot dengan pemain selama mereka tidak berusaha menimbulkan masalah. Namun, pemain yang tidak dikenal ini berani memandang rendah Ancient Rock City dari atas. Ini adalah penghinaan terang-terangan untuk pemakaman surga. Jika mereka tidak memberi pelajaran kepada pemain ini, itu bisa berdampak pada gengsi persekutuan. Seseorang memandang rendah kota dari atas. Laporan The Ranger sedikit mengejutkan pemakaman singular. Apakah kamu tahu siapa itu? Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan pemain sombong sejak Heavens Burial mengambil alih kota batu kuno. Kami sudah mencoba menyelidiki, tetapi dia mengenakan jubah hitam, jadi kami tidak bisa melihat identitas pemain, kata Ranger, menggelengkan kepalanya. Menarik, orang ini pasti lelah dengan kehidupan untuk bertindak begitu liar di wilayah pemakaman surga. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan, aku tidak ingin melihat mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Beritahu bawahan kita segera dan minta mereka memperlihatkan kekuatan persekutuan, Singular Burial berkata, sambil mencibir ketika dia melihat gambar berjubah si Feng. Dimengerti, Ranger pergi untuk memberitahu NPC dan regu patroli pemain untuk mengambil tindakan. Biasanya, prajurit NPC tidak akan butuh waktu lama untuk berurusan dengan pengganggu ketika musuh muncul di sebuah kota. Tetapi karena individu misterius ini telah menyembunyikan identitasnya dan belum melakukan apapun, mereka hanya akan dicegah untuk memasuki Ancient Rock kota. NPC tidak akan mencoba untuk menghapus pemain. Namun, NPC ini akan meluncurkan serangan jika mereka menerima perintah langsung. Pemain saat ini sedikit lebih banyak daripada terbang ke level 100 NPC. Tak lama setelah penguburan singular mengeluarkan perintah, para NPC di tembok kota mengarahkan pandangan mereka pada si Feng saat ia melayang di atas kota. Salah satu komandan tier 3 segera meluncurkan mantra tier 3, sementara prajurit tier 1 di sampingnya menarik busur mereka dan menembaki si Feng. Tampaknya pemakaman surga benar-benar marah. Mereka sebenarnya memerintahkan NPC untuk menyerang orang itu dalam pemukulan. Petik 2. Aku tahu, itu benar-benar membuat kamu bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran orang itu. Apakah dia benar-benar berpikir tentara NPC kota batu kuno ada untuk hiasan? Petik 2.
Saat semua orang menyaksikan mantra tingkat 3 dan ratusan panah melayang ke arah pengganggu yang melayang-layang, Si Feng menyelesaikan persiapannya. Dia kemudian membentangkan gulir defensif tier 3 di tangannya dan mengaktifkannya. Segera, aliran udara biru gelap menari di sekitar Si Feng, membungkusnya. Tidak hanya aliran udara yang menyerang panah yang masuk ke bawah, tetapi mereka juga memblokir mantra 3 tingkat. Pada akhirnya, Si Feng muncul dari voli tanpa cedera. Apa? Dia masih hidup? Semua orang terkejut ketika mereka melihat Si Feng tidak terluka. Terhadap level 100, Eja tingkat 3 NPC tingkat 3, bahkan pemain dengan peringkat dan level yang sama akan mengalami kerusakan yang signifikan. NPC lainnya juga telah menembakkan ratusan anak panah ke Si Feng. Namun, terlepas dari serangan yang begitu mendominasi, Si Feng belum menerima kerusakan apapun. Bertentangan dengan harapan, Si Feng tidak mencoba melarikan diri setelah tendangan voli pertama NPC berakhir. Sebaliknya, dia menarik item dari tasnya. Begitu dia mengungkapkan item ini, mana di sekitarnya melonjak ke arah Si Feng. Ketika dia mulai melantunkan mantra, mana di sekitarnya terkonsentrasi menjadi cairan. Dalam hitungan detik, arai sihir hitam pekat, yang mencakup radius 2000 yard, muncul di atas kota batu kuno. Hantu Raja Iblis kemudian muncul di bawah jajaran sihir, memancarkan aura mengerikan yang bisa dirasakan setiap pemain di kota batu kuno. Mantra yang sangat kuat, apa yang orang itu coba lakukan? Dia tidak bisa benar-benar mencoba mengepung kota, kan? Ini gila, orang itu benar-benar gila. Ini adalah kota batu kuno yang sedang kita bicarakan. Apa yang bisa dilakukan oleh satu pemain seperti dia terhadap susunan sihir pertahanan kota? Petik 2. Para pemain Ancient Rock City tidak panik sedikitpun ketika mereka menyaksikan arai sihir hitam pekat di atas kota. Sebaliknya, mereka bingung. Jika pemain ini menggunakan mantra ini untuk menyerang di dalam kota, itu akan memusnahkan kota batu kuno. Tetapi karena itu berada di luar pertahanan kota, itu tidak akan merusak kota sedikitpun. Paling-paling itu akan menghabiskan sebagian energi arai sihir pertahanan. Ketika semua orang mempertanyakan kewarasan Si Feng, jajaran sihir hitam di langit menyelesaikan formasinya. Pada saat yang sama, Raja Iblis mengeluarkan teriakan marah dan memanggil banyak meteor api, menghujani mereka di Ancient Rock City. Mantra tingkat 5, Meteor Neraka. Seketika meteor seukuran bukit bertemu dengan arai sihir pertahanan kota, ledakan memekakkan telinga menggema di seluruh kota. Ketika satu meteor jatuh satu demi satu, retakan mulai mengular di penghalang ajaib di sekitar kota batu kuno. Saat retakan terus menyebar, arai sihir pertahanan yang melindungi kota akhirnya hancur dan menghilang. Bab 1642 mengejutkan semua sisi. Ketika para pemain di dalam kota menyaksikan susunan sihir pertahanan di sekitar kota batu kuno berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang, ekspresi mereka membeku. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi di sini? Arai sihir pertahanan kota batu kuno dihancurkan? Untuk sementara waktu, semua orang berjuang untuk memproses dan menerima kenyataan bahwa arai sihir pertahanan sebenarnya telah rusak. Meskipun mereka tidak terlalu akrab dengan kekuatan arai sihir pertahanan kota, mereka tahu bahwa mantra normal akan sama sekali tidak berguna melawannya. Bahkan tier 4 spell hampir tidak akan memiliki efek. Ketika pemakaman surga telah mencoba untuk menangkap kota batu kuno, persekutuan telah menghabiskan waktu berjam-jam membombardir susunan sihir pertahanan kota. Itu bahkan menggunakan tier 4 mitik peringkat Evil Beast untuk menyerang penghalang. Namun, arai sihir yang sama dan tak tertandingi ini telah hancur di bawah satu serangan. Rasanya seperti semacam lelucon. Apa yang orang itu lakukan? Apakah dia semacam NPC tingkat tinggi? Keingintahuan memenuhi para pemain Ancient Rock City ketika mereka menyaksikan sosok berjubah Si Feng. Sementara itu, mata berbagai pemain dari negara adikuasa yang mengunjungi di dalam kota bersinar ketika mereka menyaksikan susunan sihir pertahanan jatuh. Sebuah kesempatan. Ini perubahan kita. Petik 2. Cepat, beritahu pemimpin persekutuan. Petik 2. Sejauh ini, negara adikuasa belum menyerah untuk mengamankan kota batu kuno untuk diri mereka sendiri. Penghasilan hariannya sangat astronomis sehingga bahkan Super Guild tidak bisa mengabaikan godaan. Namun, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap kota, pertahanannya terlalu kuat. Selain NPC level 100 kota, arai sihir pertahanan kota tidak mungkin diatasi oleh negara adikuasa ini. Mereka juga harus bersaing dengan arai sihir pertahanan yang melindungi City Lord's Mansion. Namun, sekarang, arai sihir pertahanan kota batu kuno telah hilang. Arai sihir defensif kota tidak seperti arai defensif yang dapat dipanggil oleh pemain dengan Magic Arai Scrolls. Setelah hancur, penghalang pelindung akan membutuhkan waktu lama untuk direformasi. Bergantung pada persediaan mana, membentuk arai sihir lain bisa memakan waktu 24 hingga 48 jam. Selama waktu ini, kota batu kuno akan tanpa perlindungan arai sihir pertahanan. Selain dari struktur pertahanan kota, berbagai negara adidaya hanya harus mengatasi NPC yang membela kota. Tidak, sangat mungkin untuk mencuri kota batu kuno dari bawah pemakaman surga. Anggota berbagai kekuatan super yang beristirahat di Ancient Rock City segera menghubungi pengawas mereka untuk melaporkan situasi kota. Hampir dalam waktu singkat, semua orang telah mendengar berita tentang susunan sihir pertahanan kota batu kuno yang pecah, menyebabkan keributan di antara berbagai kekuatan utama di Kekaisaran Orc. Apa? Seseorang telah menghancurkan arai sihir pertahanan kota batu kuno? Bagaimana mereka melakukannya? Cepat dan lihatlah, kita harus tahu identitas orang itu.
Petik 2. Ini peluang bagus. Pemakaman surga bergantung pada kota batu kuno untuk menekan kita di Kekaisaran Orc. Sekarang kota ini telah kehilangan susunan sihir pertahanannya, kita pasti memiliki kesempatan untuk mengambil alih tempat pemakaman surga. Memobilisasi semua anggota kami di Kekaisaran Orc dan menyuruh mereka berkumpul di kota batu kuno. Hubungi semua anggota elit kami juga di tempat lain. Kami tidak bisa membiarkan persekutuan lain mendahului kami. Petik 2. Untuk sementara waktu, berbagai kekuatan super yang berkembang di Kekaisaran Orc mulai mengumpulkan pasukan mereka di kota batu kuno. 24 jam lebih dari cukup bagi pasukan mereka untuk sampai ke kota batu kuno. Tanpa arai sihir pertahanan di jalan mereka hanya perlu mengalihkan perhatian para prajurit NPC dan menghancurkan tablet City Lord yang berada di dalam City Lord's Mansion. Setelah itu selesai, kota akan menjadi tanpa pemilik dan City Order akan muncul. Jika mereka bisa mendapatkan City Order itu, mereka akan mengklaim kota batu kuno untuk diri mereka sendiri. Sementara itu, keheningan mendominasi kantor pemimpin persekutuan di Heaven's Burial's Residence. Ketika Singular Burial awalnya melihat keluar jendela kantornya dan memperhatikan tidak adanya arai sihir pertahanan kota, dia telah terpana untuk waktu yang lama. Begitu dia pulih dari keterkejutannya, ekspresinya berubah muram saat dia memancarkan aura dingin yang bahkan menurunkan suhu ruangan. Semua orang di ruangan itu bergidik ketika aura ini menguasai mereka. Bunuh dia, aku tidak peduli siapa dia, aku ingin dia mati, mati. Singular Burial berteriak ketika dia menatap sosok Si Feng yang melayang di atas kota. Kota batu kuno adalah fondasi pemakaman surga. Persekutuan telah berkorban terlalu banyak untuk mendapatkannya. Sekarang setelah arai sihir pertahanan kota telah jatuh, berbagai kekuatan super, yang telah memandang kota batu kuno untuk sementara waktu, tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mereka akan melancarkan serangan hebat terhadap kota, dan meskipun Singular Burial yakin bahwa persekutuannya dapat mengusir perampas ini, Heaven's Burial akan menderita kerugian yang tak terukur dalam pertempuran yang akan datang. Bahkan mungkin melumpuhkan perkembangan persekutuan. Dimengerti, akhirnya, semua orang bereaksi dan bergegas keluar dari kantor. Pada awalnya, mereka berasumsi bahwa mereka sedang berhadapan dengan orang gila yang tidak signifikan. Tetapi orang gila itu benar-benar menghancurkan susunan sihir pertahanan kota batu kuno dan mengancam yayasan pemakaman surga. Setelah penguburan Singular mengeluarkan perintah, setiap NPC di kota batu kuno berlari ke arah Si Feng, melemparkan semua jenis serangan jarak jauh. Pada saat yang sama, menara pertahanan dan menara panah kota mulai membombardir swordsman yang sedang terbang. Tetapi meskipun serangan kuat seperti terbang ke arahnya dari arah yang berbeda, Si Feng tidak mencoba untuk menghindarinya. Sebagai gantinya, dia terbang langsung ke City Lord's Mansion. Dengan Gale Domain aktif, kecepatan gerakan Si Feng sangat tinggi, dan sebagai hasilnya, sangat sedikit serangan yang berhasil menghubunginya. Ketika sebuah serangan benar-benar mencapai dirinya, aliran udara biru gelap yang berputar di sekitar Si Feng menghantamnya sebelum dapat menyebabkan kerusakan nyata. Apa yang orang itu coba lakukan? Apakah dia tidak akan lari? Dia sepertinya menuju ke rumah Tuan Kota. Dia tidak mungkin. Ketika para pemain kota menyadari kemana Si Feng menuju, mereka mempertimbangkan kemungkinan. Meskipun mereka berpikir bahwa kemungkinan kejadian seperti itu sangat kecil, dan tindakan itu sama sekali bunuh diri, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil pada pemikiran itu. Sieging the City Lord's Mansion, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, tidak ada pemain tunggal yang dapat mencapai prestasi ini. Rumah Tuan Kota memiliki susunan sihir pertahanannya sendiri. Hanya saja, itu tidak membutuhkan energi sebanyak penghalang yang melindungi seluruh kota. Meski begitu, serangan tier 3 atau 4 tidak bisa dengan mudah menurunkannya. Mungkinkah dia mampu menggunakan mantra itu lagi? Semua orang menelan gentar pada pikiran itu. Mantra yang digunakan Si Feng sangat kuat. Fakta bahwa dia sudah menggunakannya sekali cukup mengesankan. Itu tidak adil jika dia bisa menggunakannya lagi. Tidak, dia pasti tidak bisa menggunakan mantra semacam itu untuk kedua kalinya. Dia pasti menggertak. Mata Burial Singular memerah ketika dia menyaksikan Si Feng melambung lebih dekat ke istana penguasa kota, menolak untuk percaya bahwa hal seperti itu mungkin terjadi. Tidak lama sebelum Si Feng berhenti di atas istana Tuan Kota. Dengan bibirnya yang tersenyum, dia mengangkat tanduk Raja Iblis sekali lagi dan mengorbankan 30.000 kristal sihir lagi untuk item itu. Tiba-tiba, arai sihir hitam raksasa yang sama muncul menyelimuti mansion kota Tuan. Hantu Raja Iblis kemudian muncul di bawah Larik. Tidak, ini tidak mungkin. Kegilaan menyerang penguburan Singular ketika dia melihat Raja Iblis melemparkan Hell Meteor lagi. Cepat, bunuh dia, jangan biarkan dia menyelesaikan mantra. Petik 2. Pada titik ini, semua orang dari pemakaman surga menyadari betapa parahnya situasi mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka mencoba untuk merobek Si Feng dari langit dengan gulungan ajaib tingkat 3. Beberapa bahkan menggunakan scroll sihir tier 4. Berharap untuk membunuh penyusup ini secepat mungkin. Sudah terlambat, Si Feng tersenyum pada arai sihir pertahanan di sekitar istana Tuan Kota. Dengan ringan, dia mengayunkan tanduk Raja Iblis ke bawah, menunjuk ke mansion. Bab 1643 menghancurkan kota saja. Saat Si Feng mengayunkan tanduk Raja Iblis dari posisinya di atas mansion kota kuno kota batu, jajaran sihir hitam pekat yang menjulang di atas gedung melepaskan cahaya yang menyilaukan.
Sebagai tanggapan, meteor seukuran bukit mulai muncul dari susunan dan turun di City Lodge Mansion. Berbeda dengan serangan sebelumnya, para pemain di luar mansion tidak dilindungi oleh arai sihir. Mereka jelas bisa merasakan gelombang panas dari meteor menyala. Satu meteor demi satu menabrak arai sihir pertahanan melindungi City Lodge Mansion, menyebabkan penghalang untuk retak. Meskipun arai memiliki pasokan energi yang konstan, tingkat pemulihannya tidak dapat mengimbangi kerusakan yang diterimanya. Akibatnya, lebih banyak retakan mulai menyebar melintasi penghalang. Tidak, arai sihir pertahanan di sekitar City Lodge Mansion sedikit lebih kuat daripada yang melindungi kota. Pasti akan menahan serangan penguburan singular diam-diam berdoa ketika ia menyaksikan pemboman yang kuat. Rumah Tuan Kota adalah jantung kota. Oleh karena itu, susunan sihir pertahanan yang dibangun untuk melindunginya bahkan lebih kuat daripada yang telah melindungi kota. Ini juga mengapa dia begitu yakin bahwa Ancient Rock City tidak akan pernah jatuh ke tangan berbagai negara adidaya. Tetapi ketika harapan hidup kembali dalam hati pemakaman singular, kenyataan memberinya tamparan yang kuat ke wajah. Di bawah pemboman terus-menerus Hell Meteor, arai sihir pertahanan di sekitar City Lodge Mansion akhirnya runtuh, dan penghalang semi-transparan hancur seperti cermin. Apakah ini lelucon? Siapa pria itu? Dia benar-benar menghancurkan dua susunan sihir pertahanan berturut-turut. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah arai sihir pertahanan City Lodge Mansion yang sedang kita bicarakan. Bahkan beberapa monster mitik perlu menyerangnya untuk waktu yang lama untuk menghancurkannya. Mantra macam apa yang baru saja dia gunakan? Petik 2. Kerumunan di Ancient Rock City tercengang ketika mereka menyaksikan tontonan di depan mereka. Bahkan anggota Heaven's Burial lupa untuk menyerang si penyusup ketika mereka menatap mansion kota Lord yang sekarang tidak terlindungi dengan ekspresi tercengang. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Bahkan arai sihir pertahanan City Lodge Mansion bisa menghentikan serangan si Feng. Yang tidak diketahui oleh para pemain ini adalah bahwa serangan yang dilakukan si Feng dengan tanduk Raja Iblis berisi kekuatan penuh Raja Iblis. Serangan itu berada di puncak tier 5. Arai sihir pertahanan kota normal tidak akan kesulitan memblokir serangan tier 3. Ia bahkan bisa menahan serangan tier 4, yang hanya akan menghabiskan sebagian besar cadangan energi arai. Namun, serangan tanduk Raja Iblis jauh melebihi ambang dari susunan sihir pertahanan kota manapun. Item itu bahkan dapat menembus arai sihir pertahanan Zero Wing City, yang memiliki sumber daya khusus. Setelah serangan melebihi ambang batas arai sihir, pengurangan energinya akan meningkat beberapa kali. Bukan hal yang aneh jika arai berhenti berfungsi sepenuhnya. Ini juga mengapa berbagai guild telah mengadakan perayaan besar setiap kali mereka mendapatkan pemain tier 5 di kehidupan si Feng sebelumnya. Pemain tier 5 tidak hanya mampu mempertahankan kota sendiri, mereka juga bisa menghancurkan arai sihir pertahanan kota biasa tanpa bantuan. Membuat guild mereka jauh lebih mudah untuk menangkap sebuah kota. Bahkan setelah arai sihir pertahanan di sekitar City Lodge Mansion jatuh, durasi Hell Meteor belum berakhir. Meteor yang brilian membombardir rumah itu sendiri, dan meskipun bangunan telah diperkuat dengan rune ilahi, itu tidak cocok untuk serangan luar biasa. Hanya dalam beberapa detik singkat, City Lodge Mansion berantakan. Seperti yang diharapkan dari mantra penghancuran skala besar tingkat 5 eksistensi tier 5. Kekuatannya sungguh menakjubkan, si Feng tercengang saat dia menatap rumah tuan kota yang compang camping. Dia berpikir bahwa tanduk Raja Iblis hanya akan mampu menembus arai sihir pertahanan, tetapi melihat itu sekarang, tampaknya dia masih meremehkan kekuatan item. Sayangnya, dia hanya bisa menggunakan tanduk Raja Iblis 2 kali. Setelah serangan berakhir, tanduk Raja Iblis secara bertahap hancur, menjadi tidak lebih dari partikel debu sebelum menghilang. Mati, dia harus mati, aku ingin dia dihapus sepenuhnya dari domain dewa. Pemakaman singular memelototi si Feng dengan mata merah. Jika pria itu berdiri di depannya sekarang, pemakaman singular akan memakan si Feng hidup-hidup. Heaven's Burial bisa mengandalkan arai sihir pertahanan City Lodge Mansion untuk menahan serangan berbagai negara adidaya, tetapi sekarang setelah arai itu hancur, Ancient Rock City telah kehilangan garis pertahanan terakhirnya. Namun, sekarang, dengan susunan sihir yang hancur, ini berarti bahwa garis pertahanan terakhir Ancient Rock City juga telah menghilang. Saat Singular Burial meneriakkan perintah seperti orang gila, Daybreak Fork dan anggota Heaven's Burial lainnya bekerja dengan tentara NPC untuk melenyapkan si Feng. Sebenarnya, mereka tahu bahwa tindakan mereka sia-sia. Bahkan jika mereka membunuh si Feng, dua arai sihir defensif kota kuno batu sudah pergi, dan mereka akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Sementara itu, menghadapi serangan dari semua sisi, si Feng tanpa tergesa-gesa mengambil gulir sihir defensif tingkat 3 dan mengaktifkannya, memblokir setiap serangan yang masuk. Sial, siapa dia? Permusuhan macam apa yang dia miliki dengan persekutuan kita? Temukan, gunakan apapun yang diperlukan untuk menemukan identitas orang itu. Petik 2. Melihat bahwa si Feng tidak terpengaruh meskipun begitu banyak serangan pemain, baik anggota pemakaman surga dan para pemain dari berbagai negara adidaya bertanya-tanya tentang identitas pria itu. Bahkan Super Guild tidak berdaya melawan Ancient Rock City. Namun si Feng telah menghancurkan dua arai sihir pertahanan kota sendiri. Benar-benar tidak dapat dipercaya, tetapi dengan fakta-fakta di depan mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengakui itu telah terjadi. Ketika pemain berlari untuk menyelidiki penyusup terbang ini, si Feng mengambil inisiatif untuk menghapus jubah hitamnya, mengungkapkan penampilan api hitamnya.
Pemakaman surga, bukankah kalian meminta pertengkaran? Aku di sini, Si Feng berteriak ketika dia memandang rendah anggota pemakaman surga. Saat Si Feng mengungkapkan identitasnya, sesaat keheningan turun di kota. Apa, itu api hitam? Petik 2. Mustahil, api hitam benar-benar datang ke kota batu kuno, dan dia menghancurkan 2 arai sihir pertahanan kota. Luar biasa, sungguh luar biasa. Petik 2. Para pemain di Ancient Rock City disambar petir ketika mereka mengetahui identitas Si Feng. Mereka tidak pernah berpikir bahwa api hitam Zero Wing akan benar-benar mencapai prestasi yang luar biasa. Api hitam, dia sebenarnya Black Flame, bagaimana mungkin? Pemakaman singular linglung ketika dia melihat Si Feng, berjuang untuk berpikir dengan benar. Ketika dia mengirim pasukan iblis-iblis setelah Zero Wing, dia memperhitungkan bahwa guild musuh mungkin melakukan semacam serangan balik. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pemimpin guild Zero Wing akan sangat berani untuk menyerang markas Heaven's Burial sendirian. Titik. Sementara itu, Fajar Fog, yang memerintahkan pertempuran di luar mansion kota Lord, mengambil napas dalam-dalam dan memerintahkan, bunuh dia. Kami melebihi jumlah dia. Kita tidak bisa membiarkan api hitam memasuki mansion kota Tuan. Petik 2. Anggota persekutuan hanya bereaksi dan ingat untuk menyerang Si Feng setelah mereka mendengar suara Daybreak Fog berbunyi. Sekarang City Lord's Mansion telah kehilangan susunan sihir pertahanannya, tidak ada yang melindungi tablet City Lord. Jika mereka membiarkan Si Feng menghancurkan tablet dan mendapatkan tata kota yang kemudian akan muncul, pemakaman surga akan menderita konsekuensi yang tak terbayangkan. Tidak mungkin Si Feng, yang berdiri di atas mereka semua, akan muncul tanpa cedera dengan begitu banyak serangan dari kedua pemain dan NPC. Namun, Si Feng tidak berniat memasuki mansion kota Tuan. Sebaliknya, dia mengusap tangan kanannya di udara kosong di depannya. Sebagai tanggapan, air mata spasial muncul di depannya, menghalangi serangan yang masuk. Di depan mata setiap pemain di kota batu kuno, Si Feng memasuki air mata spasial dan menghilang. Bab 1644 Pembalikan. Dia pergi, dia harus berteleportasi. Luar biasa, dia terlalu kuat. Jadi, itu adalah Raja Pedang. Semua orang tercengang lagi ketika mereka menyaksikan air mata di ruang angkasa secara bertahap membaik. Si Feng tentu saja memberi mereka pertunjukan yang mengejutkan. Pertama, dia telah menyerang markas besar Heaven's Burial sendirian dan menghancurkan 2 arai sihir pertahanan kota batu kuno. Kemudian, terlepas dari kenyataan bahwa ia telah dikelilingi oleh anggota pemakaman surga dan tentara NPC kota kuno, ia pergi tanpa mengambil satu titik kerusakan. Sementara itu, anggota pemakaman surga sama sekali tidak berdaya selama semua ini. Mereka hanya bisa menonton karena semuanya telah terjadi. Kan Super Guild tidak dapat mempengaruhi Ancient Rock City, namun Black Flame Zero Wing telah membalik kota itu dengan terbalik. Kemampuan pria itu benar-benar menakutkan. Sial, dia melarikan diri. Broken Flow menggertakkan giginya dengan frustrasi saat dia menyaksikan Si Feng menghilang. Si Feng telah aman meninggalkan kota batu kuno karena semua orang telah menonton. Jika berita ini menyebar, reputasi pemakaman surga akan hancur. Api hitam, ekspresi Fajar Fog menjadi gelap. Dia mengira Zero Wing telah kehabisan pilihan dan berada di jalan menuju kehancuran. Dia tidak pernah berpikir bahwa persekutuan akan benar-benar mengambil langkah seperti itu. Dibandingkan dengan apa yang baru saja dicapai Si Feng, keberhasilan pemakaman surga baru-baru ini dalam membunuh lebih dari 15.000 anggota Zero Wing bahkan tidak layak disebut. Sekarang setelah kedua arai sihir pertahanan kota batu kuno telah dihancurkan, berbagai kekuatan super akan menyerang kota dengan semangat baru. Sementara itu, pemakaman singular mendidih dengan kemarahan di Heaven's Burial's Residence. Matanya memerah saat ia terus-menerus menghancurkan meja di hadapannya berkeping-keping. Hitam, api, aku akan tak pernah membiarkan kamu mati. Itu, Hook. Singular Burial berteriak dari dalam kantornya, dan semua orang di Guild Residence bisa mendengar pernyataannya. Dia telah kehilangan terlalu banyak saat ini. Tanpa 2 susunan sihir pertahanan, pasukan berbagai negara adidaya dapat menyerbu ke kota batu kuno tanpa kesulitan. Kota batu kuno baru saja mulai terbentuk. Persekutuan bahkan belum sepenuhnya membentengi kota. Jika berbagai negara adikuasa menyerang sekarang, kota akan mengalami kerusakan parah dan akan keluar dari komisi untuk beberapa waktu bahkan jika pemakaman surga berhasil mempertahankannya. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fog Fajar bertanya pemakaman singular melalui panggilan pribadi. Ingat semua orang, beritahu Tuan Muda Lei dan yang lainnya dan minta mereka kembali untuk membantu mempertahankan kota. Kami tidak bisa membiarkan kekuatan super lainnya mendekati istana Tuan Kota. Singular Burial menginstruksikan begitu dia sudah sedikit tenang. Meskipun dia tidak ingin apa-apa selain memburu Si Feng dan memusnahkan Zero Wing City, menangkis pasukan adik kuasa jauh lebih penting saat ini. Zero Wing, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam. Setelah penguburan singular selesai mengeluarkan perintahnya, dia melihat lagi video di depannya. Itu mengulangi hujan kehancuran Si Feng saat dia menghilangkan arai sihir pertahanan di sekitar istana Tuan Kota. Tindakan terbaru Si Feng telah menyebabkan banyak pemakaman surga. Itu juga akan menunda kehancuran Zero Wing beberapa saat. Namun, itu tidak mengubah keuntungan luar biasa pemakaman surga atas Zero Wing. Setelah Si Feng menghancurkan 2 susunan sihir pertahanan di kota batu kuno, berita tentang prestasinya dengan cepat menyebar ke beberapa kerajaan dan 2 kerajaan yang berdekatan dengan Kekaisaran Orc.
Luar biasa, dia benar-benar membuat berantakan kota batu kuno sendirian. Galaxy Pass tidak bisa menahan tawa ketika dia membaca laporan mendesak yang dikirim bawahannya. Pasukan berbagai kekuatan super akan memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kota sekarang. Jadi, ini adalah Raja Pedang yang dirumorkan? Dia benar-benar sesuatu. Cuttlefish, dari Crimson Emperor Guild, bergumam, tertawa kecil ketika dia menonton video pertempuran. Ini benar-benar menciptakan peluang bagi Crimson Emperor. Sementara itu, di Residence Dragon Phoenix Pavilion di Thunder Island, Blue Phoenix, yang mengenakan satu set jubah penyihir yang elegan, berwarna ungu gelap, menyerbu ke kantor pemimpin persekutuan, mengenakan ekspresi bersemangat. Big Sis Rain, berita besar. Black Flame sendirian menghancurkan kota batu kuno surga pemakaman. Pemakaman surga dalam kekacauan. Blue Phoenix melaporkan ketika dia menyeringai pada keindahan dalam gaun sutra hitam, yang saat ini duduk di belakang meja kantor saat dia bergerak melalui dokumen. Bagaimana mungkin, arai sihir defensif Ancient Rock City dapat dengan mudah menahan serangan tier 4. Phoenix Rain terdiam, mendongak dari pekerjaannya untuk memberi Blue Phoenix tampilan skeptis. Itu benar, Black Flame menggunakan semacam alat untuk menghancurkan susunan sihir pertahanan kota batu kuno dalam satu pukulan. Kata Blue Phoenix. Dia kemudian mengirim video pertempuran Phoenix Rain. Dalam video itu, Si Feng menyerang arai sihir pertahanan kota batu kuno, melemparkan Hell Meteor berulang kali dan menghancurkan kedua arai sihir pertahanan dalam hitungan menit. Berapa banyak rahasia yang dimiliki Zero Wing? Mata Phoenix Rain membelalak kaget saat dia menyaksikan Si Feng menggunakan serangan dahsyat yang sama 2 kali berturut-turut. Dengan serangan yang kuat dan kemampuan Si Feng untuk bergerak bebas, tidak ada kota guild atau kota yang bisa berharap untuk menghentikannya. Bahkan Super Guild akan takut akan pendekar pedang itu. Namun, yang tidak diketahui oleh Phoenix Rain adalah bahwa Si Feng hanya bisa menggunakan tanduk Raja Iblis 2 kali. Begitu dia menghabiskan kegunaan itu akan hilang. Dia harus mengandalkan keberuntungannya untuk mendapatkan barang semacam itu. Lagi pula, alat yang memungkinkan pemain untuk merapal mantra tier 5 sama jarangnya dengan bulu burung Phoenix di domain dewa. Di tempat lain, Si Feng tiba di pegunungan yang sepi setelah menggunakan gerakan antariksa. Dia kemudian mengambil return scroll dan teleport kembali ke White River City. Saat dia berjalan menyusuri jalan-jalan kota, dia bisa mendengar banyak pemain mendiskusikan kota batu kuno. Karena peristiwa terbaru, reputasi Zero Wing telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Sepertinya rencanaku sudah cukup efektif. Melihat reputasi Zero Wing telah melambung di antara masa, Si Feng sangat puas dengan operasi terbarunya. Meskipun dia telah menghabiskan tanduk Raja Iblis dan menghabiskan 60.000 kristal sihir, dia telah menempatkan penguburan surga dalam bahaya. Bahkan jika persekutuan mempertahankan cengkeraman mereka di kota batu kuno, itu tidak akan melihat lagi keuntungan kota untuk beberapa waktu. Yang membuat segalanya menjadi lebih buruk, baik pemakaman surga dan Zero Wing masih mengeluarkan biaya besar setiap hari karena perang yang sedang berlangsung. Jika pemakaman surga tidak hati-hati, persekutuan akan hancur dalam beberapa hari ke depan. Ketika Si Feng hendak kembali ke perusahaan perdagangan Candlelight untuk melanjutkan menempam Magic Light Sets, Aqua Rose menghubunginya. Pemimpin persekutuan, kamu terlalu kejam, kata Aqua Rose, jelas bersemangat saat dia berbicara dengan Si Feng. Pemakaman surga pasti dalam kesulitan. Menurut laporan terbaru kami, lebih dari 10 negara adikuasa berbaris pasukan menuju kota batu kuno saat kita bicara. Mereka memiliki kekuatan gabungan sekitar 700.000 pemain elit. Heavens Burial akan berusaha keras untuk membela kota batu kuno, apalagi berurusan dengan kita. Petik 2. Pemakaman surga bukan satu-satunya musuh kita. Kami masih harus khawatir tentang Blackwater Corporation. Pernahkah kita melihat pergerakan dari Blackwater baru-baru ini? Si Feng bertanya. Mengangguk perjanjiannya dengan pernyataan Si Feng, Aqua Rose menenangkan dirinya sendiri dan menjawab, tampaknya Blackwater telah mengalihkan fokusnya untuk menyerang Primordial Divine Ruin. Itu bahkan mengurangi jumlah ahli yang memburu anggota kami untuk mengirim lebih banyak pemain untuk menjelajahi reruntuhan. Petik 2. The Primordial Divine Ruin, Si Feng jatuh ke dalam pemikiran yang dalam untuk sesaat. Primordial Divine Ruin adalah lokasi yang sangat baik untuk mendapatkan teknik bertarung yang berasal dari domain dewa. Jika seseorang mengumpulkan cukup banyak dari mereka, hasil dari mempelajari mereka semua bahkan dapat menyaingi ruang tempur canggih di arena pertempuran Stone Forest Town. Sementara Si Feng mempertimbangkan situasinya, suara notifikasi sistem menarik perhatiannya. Pengumuman sistem, seseorang telah berhasil memicu paket ekspansi baru, Primordial Trial. Primordial Divine Ruin di dalam Orc Empire akan menjalani aktivasi lebih lanjut. Dalam 10 jam, gerbang kota Primordial akan terbuka di lantai 5 Primordial Divine Ruin. Tolong siapkan. Bab 1645 Kota Primordial. Si Feng bukan satu-satunya pemain yang menerima pemberitahuan sistem. Pemain di Kekaisaran Orc dan mereka yang ada di kerajaan dan kekaisaran tetangga juga diberitahu. Paket ekspansi baru, seseorang memicu paket ekspansi yang terkait dengan kerusakan ilahi Primordial. Betapa beruntung, apa yang sedang terjadi, apa ini kota Primordial? Petik 2. Notifikasi sistem menggerakkan para pemain di berbagai kerajaan dan kerajaan menjadi gempar. Meskipun paket ekspansi baru kali ini tidak mengharuskan pemain untuk keluar, setiap paket ekspansi baru berarti peluang baru. Setiap kali paket ekspansi baru diluncurkan,
status quo di domain God akan berubah, beberapa guild dan pemain akan naik, sementara yang lain akan jatuh. Sementara itu, paket ekspansi ini terhubung ke Primordial Divine Ruin yang sangat populer, yang bahkan berbagai negara adidaya berjuang untuk memonopoli. Jelas bahwa paket ekspansi ini akan luar biasa. Jika seseorang memanfaatkan paket ekspansi ini dengan benar, mereka bahkan bisa mengalami kenaikan meteor, menjadi terkenal di seluruh domain dewa. Bagaimanapun, hal yang sama telah terjadi beberapa kali sejauh ini. Semua orang segera melihat ke kota primordial ini yang disebutkan oleh pengumuman sistem. Namun, segera setelah mereka terkejut dengan apa yang mereka temukan. Menurut catatan sejarah Gods Domain, Primordial City telah menjadi kota legendaris sebelum kehancuran besar. Tidak ada yang tahu persis tempat apa kota ini. Mereka hanya tahu bahwa pemain harus melakukan perjalanan melalui gerbang teleportasi tertentu untuk mencapai kota primordial. Gerbang teleportasi ini dapat ditemukan di seluruh benua domain dewa. Menurut legenda, kota primordial bahkan lebih megah daripada kota Blackwing. Bahkan, ia menawarkan lebih banyak manfaat daripada kota suci Titan. Peluang tak terhitung menunggu pemain, termasuk kelas tersembunyi dan keterampilan kombinasi yang telah hilang dalam waktu. Setelah mempelajari lebih lanjut tentang Primordial City, manfaat potensial menggoda banyak tim petualang top. Mereka mulai bermitra dengan tim lain untuk menjelajahi Primordial Divine Rune. Karena berbagai guild besar telah memonopoli reruntuhan sejak itu muncul, tim petualang dan pemain independen tidak berani mempertimbangkan untuk mengeksplorasi itu. Resikonya jauh melebihi keuntungan. Meskipun itu mungkin untuk mendapatkan teknik tempur dalam ruin ilahi primordial, melakukannya sangat sulit. Paling tidak ada tim petualang yang memiliki harapan untuk selamat dalam kehancuran. Itu akan membutuhkan kekuatan dari beberapa tim petualang. Sayangnya, bahkan jika banyak tim bekerja bersama, mereka harus mengatasi masalah jarahan. Tidak ada yang mau mengambil kerugian, dan karena ini, tidak mungkin beberapa tim petualang akan bekerja sama. Yang paling penting, kekuatan tim petualang tunggal tidak signifikan di mata berbagai negara adidaya. Bahkan guild kelas 1 pun tidak akan menganggap serius tim petualang. Namun, situasinya telah berubah, dan satu-satunya tujuan mereka sekarang adalah masuk ke kota primordial. Dalam hal itu, sangat mungkin bahwa berbagai tim petualang top dapat bekerja bersama tanpa insiden. Adapun berapa banyak pemain masing-masing tim masuk ke kota primordial, itu akan tergantung pada mereka. Berbagai negara adikuasa sekarang terfokus pada kota batu kuno pemakaman surga, dan bahkan jika mereka tertarik pada kota primordial, mereka hanya dapat menyisihkan sebagian dari pasukan mereka untuk menyerbu kehancuran. Ini memberi tim petualang top peluang lebih besar untuk memasuki Primordial Divine Ruin dan melanjutkan menuju kota primordial. Pemimpin persekutuan, kota primordial luar biasa. Aquaros heran ketika dia membaca laporan tentang kota baru. Tidak hanya fondasi kota primordial yang lebih kuat daripada fondasi kota suci Titan, tetapi juga merupakan tanah suci bagi para pemain yang ingin tumbuh lebih kuat. Jika pemain bisa memasuki kota primordial, mereka akan tumbuh secara signifikan lebih kuat dengan sangat cepat. Kota primordial, Si Feng sama terkejutnya dengan pengumuman sistem. Dia tidak pernah mengharapkan kesempatan untuk memasuki kota primordial untuk tiba begitu cepat. Di masa lalu, kota primordial telah muncul di domain dewa setelah pemain utama mencapai level 70. Semua orang tahu pentingnya kota, dan itu telah menyebabkan pertarungan besar antara kekuatan utama game. Meski begitu, mereka semua meremehkan betapa bermanfaatnya Primordial City bagi para pemain. Padahal, mereka akhirnya belajar kebenaran. Selain kemampuan untuk mendapatkan kelas tersembunyi, teknik bertarung, keterampilan, dan mantra di kota primordial, aspek kota yang paling dihargai adalah kemampuannya untuk membantu pemain menyelesaikan promosi kelas mereka lebih cepat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa promosi kelas menjadi lebih sulit karena pemain mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Bahkan, beberapa pemain bahkan mungkin tidak pernah mencapai tier 2. Sementara itu, Primordial City menawarkan produk khusus yang disebut Primordial Soul. Ketika digunakan, itu memberikan buff yang meningkatkan fisik pemain untuk jangka waktu tertentu. Dengan tubuh yang lebih baik, pemain akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk menyelesaikan quest promotion mereka. Adapun menggunakan Primordial Soul untuk PvP, itu tidak mungkin. Ini karena buff Primordial Soul akan lenyap begitu pemain lain berada dalam jarak 1000 yard dari pengguna. Oleh karena itu, pemain hanya bisa menggunakan jiwa primordial ketika mereka solo monster atau pencarian. Meski begitu, jiwa primordial telah menjadi sangat dicari di domain dewa. Sayangnya, itu tidak mudah untuk mendapatkan jiwa primordial karena kota ini hanya menjual dalam jumlah terbatas setiap hari. Setelah mereka dibeli, barang itu hanya akan mengisi kembali pada hari berikutnya. Itu adalah batasan yang ditetapkan sistem untuk menghindari terlalu banyak pemain yang menyelesaikan quest promotion mereka dengan mudah. Meskipun Zero Wing memiliki banyak pemain level 50+, hanya sejumlah kecil yang benar-benar mencapai tier 2 sejauh ini. Aman untuk mengatakan bahwa, selain dari Si Feng, belum ada yang tahu tentang jiwa primordial. Jika dia bisa memasuki kota primordial dan memonopoli Primordial Souls yang terjual, Zero Wing bisa mendapatkan kumpulan ahli tier 2 baru dalam waktu singkat. Jika Zero Wing dapat membentuk tim ahli tier 2 yang cukup besar, mengalahkan monster mitik pada tingkat yang sama akan mungkin terjadi bahkan tanpa alat yang kuat. Pakar tingkat 2 juga merupakan fondasi untuk menantang ruang bawah tanah tim mode Hell skala besar. Aqua,
beritahu Fire dan Blackie dan minta mereka mengumpulkan kekuatan utama dan Legion Dewa Gelap dengan segera. Sudah saatnya kita melakukan perjalanan ke kerusakan ilahi primordial, kata Si Feng setelah memikirkan masalah ini. Hebat, aku sudah menunggu kamu untuk mengatakan itu, pemimpin persekutuan. Aquaros sangat gembira ketika dia mendengar perintah Si Feng. Namun, dia dengan cepat menyadari suatu masalah, mengatakan dengan cemas, pemimpin persekutuan, berbagai negara adidaya sedang memperhatikan Primordial Divine Ruin sekarang. Selain itu, ada di wilayah pemakaman surga. Jika kita menuju kehancuran, bahkan dengan Legion Dewa Kegelapan, aku takut itu. Reruntuhan ilahi primordial berada di dekat batas antara wilayah dalam dan luar Kekaisaran Orc. Tidak terlalu jauh untuk mempertimbangkan area bagian dari wilayah pemakaman surga. Lokasi itu juga salah satu alasan mengapa pemakaman surga selalu diamankan sekitar 1/10 dari slot masuk yang tersedia ke dalam reruntuhan meskipun ada begitu banyak pesaing kuat. Sekarang Si Feng telah menghancurkan susunan sihir pertahanan kota batu kuno. Pemakaman surga akan memberi mereka sedikit pikiran jika mereka mengirim pasukan ke Primordial Divine Ruin. Bahkan jika mereka mengirim pasukan utama Zero Wing dan Dark Gods Legion, mereka hanya akan memiliki 1000 lebih pemain. Jika mereka mencoba menghadapi elit dan pakar kekuatan super, mereka kemungkinan akan mengalami kesulitan mendapatkan slot yang cukup. Bersantai, kamu Ziping dan yang lainnya akan bergabung dengan kami juga, kata Si Feng, tertawa. Sementara kita membahas topik, bagaimana pengumpulan peralatan datang? Kami telah mengumpulkan senjata dan peralatan yang diperlukan. Aku akan meminta seseorang mengirimnya sebentar. Tetapi bahkan jika kami menyertakan Yu Ziping dan timnya, anggota kami masih. Aquaros berkata dengan cemas. Bahkan jika mereka termasuk anggota internal Zero Wing dan murid White Tiger Dojo, mereka masih memiliki kurang dari 2000 pemain. Dibandingkan dengan puluhan ribu elit dan pakar yang dikirim oleh negara adik kuasa, kekuatan sekecil itu tidak layak disebut. Namun, Si Feng tetap teguh pada keputusannya. Di domain dewa, kuantitas bukanlah yang terpenting. Sebaliknya, kualitas berarti segalanya.